Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripada aku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Segala rintihan dan tangis Daud tentang kondisinya masih terus berlanjut. Sekarang, ia sedang mempersaksikan perihal dampak dari dosa-dosanya yang terus menyiksa kehidupannya, entah secara fisik maupun mental. Sembari merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, pemazmur meyakini bahwa Tuhan memahami apa yang ia butuhkan. Bahkan, secara dramatis dan penuh emosional, pemazmur mengakui Tuhan sebagai satu-satunya pihak yang mau berpihak untuk melihat, menilik, dan memahami kondisinya serta tidak meninggalkannya. Sangat diyakini bahwa syair ini ditulis Daud pada saat anaknya Absalom mengambil posisi sebagai musuh. Di tengah derita, meski akibat dosa-dosanya sendiri, pemazmur merasa ditinggalkan oleh setiap orang yang menyebut dirinya sebagai sahabat maupun saudara. Sikap pemazmur ini adalah sesuatu yang unik, terkhusus pada saat seorang manusia mengalami sebuah pergumulan yang hebat. Kemarin kita sudah melihat bagaimana penderitaan atau pergumulan justru dijadikan pemazmur sebagai media untuk mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan. Sekarang, kita melihat bagaimana pemazmur justru merasa semakin intim dengan Tuhan di tengah pengkhianatan yang ia dapatkan dari orang-orang terdekatnya. Di tengah kesendirian dalam kesengsaraannya itulah, pemazmur menemukan bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya meski dia sudah berdosa terhadap Tuhan. Sahabat Alkitab, sangatlah wajar ketika kita merasa begitu malu pada saat menyadari segala bentuk kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Namun kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan penuh dengan kasih setia dan kelemah lembutan. Dosa tidak akan mengalahkan kebesaran cinta dan menghalangi inisiatif kasih-Nya bagi setiap manusia yang mengharapkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebesaran cinta, kasih setia Tuhan, dan inisiatif yang selalu Tuhan lakukan dan berikan kepada kami. Terima kasih bahwa di tengah segala keberdosaan dan kesalahan kami di hadapan-Mu, kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Didiklah kami untuk terus menyadari itu, dan mampukanlah kami untuk terus setia sebagai umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.